kita sudah mau masuk ke imigrasi. Kita bisa dilihat sini nih, antreannya panjang banget ya. Insya Allah panjang. Jadi itu rupanya tadi siang itu ada kejadian sistem imigrasi dari kita ini mengalami masalah ya, atau dibilang down. Jadi akibatnya semua pengecekan untuk proses imigrasi jadi harus manual. Nah, jadi efeknya luar biasa panjangnya tuh antriannya, nguler kali. Nah, kita terbang jam 00.55. Sekarang sudah jam setengah 11 dan kita belum masuk ke imigrasi. Mudah-mudahan nih bisa cepat ya. Karena deg-degan banget ya kalau begini caranya ya. Oke lah. Akhirnya setelah berjibaku 1 jam lebih lewati imigrasi. Yeah. Kita sekarang masuk ke ruangan boarding. Mana kita sekarang? Alma, kemana kita sekarang? Mana ya? Ikutin yuk jalan kita hari ini. Yuk. SMS to the parking front, the boarding gate of Vietjet 894 leaving for Ho Chi Minh has been changed. Selamat malam, Cik Travelers. Welcome back ke vlog kita, vlog jalan-jalan bersama keluarga. Hari ini kita mau kemana? Masih dalam rangka menuntaskan apa namanya ya? Masih dalam rangka menuntaskan jelajah kita di benua kanguru. Karena multiple visa sayang banget kalau cuma dipakai 1 kali masuk. Jadi ke Australia lagi. Terima kasih Anda telah menunggu. Kami mengundang seluruh penumpang Philippine Airlines dengan nomor penerbangan PRI 36 tujuan Manila untuk memasuki pesawat. Atas nama Philippine Airlines, kami mengucapkan selamat menikmati penerbangan Anda. Ketemu ya. Loh, Mbak ini beda jurusan loh sebelah sana. Jurusan termaju ini. Nyampe-nyampe tinggal pelem. Oke, sekarang kita mau naik pesawat guys. Udah jam setengah 1 karena emang jadwal pesawat. Aduh, udah jam setengah. Sekarang udah jam setengah 1 karena emang jadwalnya itu adalah 00.55 jadi jam 1. Kita tuh udah cepet banget dan karena begadang juga lapar rasanya. Ya, mudah-mudahan cepat dibagiin makanan. Hey Rasha, where are you going? Where do you want to go? Ada bagian check-in udah mulai begini. Kita sudah mau boarding pesawat. Ini pesawatnya, kelihatan ya, maju dikit. Berbayang ya. Tapi ini pesawat yang besar ya. Pesawat yang besar. Penumpang juga banyak. Ini pertama kalinya kita nyobain Filipina ya. Philippine Airlines first time. Flight sendiri Jakarta Manila 3 jaman kali ya. Pakai 19 menit kalau ngecek-in. Oh, Ya, jadi 4,5 jam lah kurang lebih. 4,5 jam ke Manila.
baru kita ke Sydney. Jadi kita ke atas dulu, baru turun ke bawah. Nggak apa-apa, emang ini tujuannya mau main-main di Manila nih. Jadi one day kita doang ya. Manila kita ya sedapatnya aja lah, karena waktunya ya dibilang panjang nggak terlalu panjang, dibilang dekat juga lumayan. Yuk masuk dulu. Ya. Let's go. Oke guys, ini suasana pesawat dari Philippine Airlines yang kita naikin. Kita dapat bantal, apa lagi deh? Selimut. Udah, itu aja. Dan blank screen. Tapi pesawatnya panjang. Ini seri Boeing ya. Boeing itu Airbus. Nggak boleh nih. Oh ini Airbus 321-200. Jadi modelnya panjang 33. Inilah plusnya, jadinya kita di sini kadang ada fasilitas apa itu tidur aja. Kita bisa istirahat. Karena besok pagi kita mau explore Manila. Jadi kita di sini tuh di Manila dan transit itu lama, hampir 18 jam transitnya. Jadi kita punya one day buat keliling Manila. Ini pertama kalinya kita ke Manila juga, ke Filipina. Kita lihat ada apa di sana. Oke, let's go. Makan malam kita guys, makan supper. Jadi ada pilihannya daging sapi atau ikan. Nah, ini ikan enak deh. Enak ya. Dapat roti, dapat puding, kemarin salad. Kita juga sama, daging sapi, ya semur daging ya, ini semur daging sapi, terus puding, Sprite, salad. Oke, makan dulu. Nyam-nyam. Morning. Saya udah sampai. Hey, good morning. Udah sampai. Hey. Mambuhay King Traveler. Mambuhay atau Mambuhay sih? Mambuhay atau Mambuhay? Ya, sama. Ya itu sapaan orang Filipina. Kita bertiba di Manila. Airportnya apa namanya? Nino Aquino. International Airport. Ya. Ya, kita di sini transit. Next flight kita itu malam jam 10. Jadi kita punya waktu ya setengah hari lah buat menjelajah Manila. Kita nanti kita mau explore yang dekat bandara aja. Ada apa aja? Wih, explore. Let's go. Cari sarapan. Ada apa kayak di sini? Yuks. Muka-muka jet lag.
Tadi perjalanan kurang lebih 3,5 jam ya dari Jakarta. Waktu Manila dengan Jakarta di sini lebih maju 1 jam lebih cepat. Jadi sekarang ini jam 6. Jadi boleh dibilang kita tidur ayam. Baru dapat 3,5 jam, itu pun juga akan dipotong kita proses proses terbang, makan segala macam. Jadi waktu bersih tidurnya paling cuma sejaman lah. Si pada ngantuk. Aduh. Ayo, come on boys. Hai. Tadi barusan dari transfer desk dapat info untuk proses ya, proses keluar dari bandara saat kita transit. Jadi banyak yang cerita kalau di Manila ini kalau kita transit tuh nggak bisa keluar. Nah faktanya nggak demikian, betul kita bisa keluar. Apalagi kita pemegang paspor Asia Tenggara. Yang penting kita harus mengisi arrival card-nya. Arrival card-nya itu bisa ditanyakan nanti di saat Jakarta ya, di saat kita check-in. Nanti dikasih QR untuk kita isi semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk imigrasi clearance. Nah udah, kalau udah punya itu, nanti kan kita dapat QR ya, kode QR untuk masuk imigrasi. Nah begitu tiba di Manila, udah kita tinggal lapor kalau kita ada connecting flight untuk jam berapa dan kita minta izin untuk keluar. Dan langsung kita proses ke imigrasi. Oke, itu aja. Jadi simple. Jadi isu-isu kita nggak bisa keluar dari bandara itu nggak benar. Sekarang kita membuktikan kita akan keluar dari bandara untuk one day trip lah, setengah hari untuk keliling Manila. Let's go guys. Nah ini, jadi khusus untuk connecting flight yang menuju ke Australia, New Zealand, dan Amerika. Jadi kita harus mendeklar bagasi kita yang kita bawa. Jadi proses declare itu memang di bandara keberangkatan, which is karena kita transit di Manila. Jadi kita mendeklarnya itu di Manila untuk proses screeningnya. Nah jadi kita nanti begitu kita balik ke bandara, kita langsung aja ke imigrasi. Lalu kita disuruh untuk mencari gate nomor 18 menuju ke transfer desk seperti ini. Nah, di sini kita akan mendeklar barang kita. Nanti bagasi kita akan dikeluarkan, lalu untuk proses clearance-nya akan pengecekan segala macam. Kita belum tahu gimana prosesnya, tapi itu harus kita lakukan. Nanti kita lakukan itu nanti sore. Sekarang kita keluar dulu. Let's go. Yeay, kita sudah dapat stamp-nya. Kita secara resmi sudah officially di Manila. Sekarang kita nyari Grab mau ke mana ya? Ikutin terus ya perjalanan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandara sepi ya? Sepi yang tadi pada lewat soalnya. Apa karena kita kebagian jam 6 pagi? Pesawat kita tadi udah masuk semua. Hai guys, alhamdulillah udah lewat dari imigrasi Filipina. Jadi udah diperbolehkan, udah diizinin buat kita strolling around sekitar beberapa jam lah ya. Mungkin ya boleh bilang 1 hari, nanti jam 6 sore kita udah harus balik lagi. Paling enggak gitu ya, sekitar 3 jam sebelum flight berikutnya gitu. Ya udah yuk, sekarang kita keluar cari, nggak tahu di sini tuh ada apa ya, nggak tahu. Ini kayak nyobain makanannya ya sih yang jelas gitu, sama ngeliat lah kotanya kayak apa vibesnya ya. Yuk.
di Grab. So kita baru nyampe. Jadi dari keluar bandara menuju ke tempat pick up point itu rupanya harus nyebrang jalan dulu, lalu nanti ada turunan ke arah kiri dan kanan. Nah kita ambil ke arah kiri aja. Nanti di bawah situ langsung ke tempat pick up point untuk semua kendaraan ya. Jadi di situ pick up point-nya. Yang lihat aplikasi. Kalau mau yang resmi-resmi, yang taksi, begitu keluar bandara itu langsung ketemu konter-konter. Nah itu yang taksi-taksi resmi. Tapi kalau yang Grab yang motor sendiri atau aplikasi itu kita harus maju sedikit. Nah nanti di bawahnya itu ada tempat pick up point. Nah sekarang kita sudah dalam Grab, kita on the way ke Fort Santiago. Nah ini berkasnya Philippines, Jeepney. What is the name? Jeep. Jadi sebenarnya di sini transportasi banyak. Kita bisa naik kereta, kita bisa naik bis, kita bisa naik jeepney. Cuma karena kita berenam dan saya terus terang belum survei ya untuk rute-rute detailnya. Daripada kita wasting time untuk ini, kita naik Grab aja, lebih simple. Untuk kereta sendiri dari bandara ke Fort Santiago itu 536 peso ya. Untuk yang Grab untuk 6 penumpang, atau kurang lebih kalau dikali 300 ya 150.000 lah gitu. Oh ini tricycle nih, ini juga kendaraan khas Filipina. Nah itu GP ini kayak angkotnya sini, tuh lucu ya bentuknya. Tuh. Ini sebenarnya adalah Jeep, cuma dipanjangin sasisnya. Nah, ini kurang lebih kotanya dari Manila. Campuran antara modern sama bangunan lama. Siguro sabi nila Friday naman. Ini dari Jakarta ya. Tapi kalau ini kayak Jakarta ya 10 tahun yang lalu lah. Okay lang yan mga kabrigada. Pero magandang Friday mo. Cuma kalau tolnya di sini lebih canggih ya. Semuanya sudah pakai serba gate. Jadi nggak perlu tap-tap lagi. Sa aking gising ngayong Friday morning. At sana mga kabrigada, kayo rin. Jadi berhenti cuma sebentar aja langsung buka sendiri. Ang inyong gising ngayong. Kotolnya di sini lebih advance. Sana ho dato tayo maayos yung gising. Tapi kalau bangunannya ya matulog muna ulit kayo. so lah. Wala naman nung pilitan. Kung gusto ninyong magpahinga muna ulit, okay lang yan. Oke, kita udah tiba di Fort Santiago. Ini sampai depannya sih. Masih baru turun di gate nih. Sekarang kita mau jalan ke sana. Nih ada antrian tapi nggak tahu antri apa ini. Serasa jalan-jalan di Kota Tua. Ini pas turun dari Grab, anak-anak komennya langsung, ya Allah ini Indonesia banget. Soalnya similar banget, wajah-wajah mereka juga secara ini ya, apa sih parasnya itu mirip lah sama kita orang Indonesia. Jadi emang feeling kayaknya sama kayak di Jakarta gitu, Kota Tua guys. Ya. Masih pagi, kita nyari kopi dulu. Ini di dekat Fort Santiago ada Bean Leaf, persis depan pintu ya. Biar kita ngilangin ngantuk. So are you tired? Still sleepy? Really?
happy ya. Where are we now? We are in Philippines. Yeah, tomorrow that we are going to Australia. But today we are in Philippines first. Yeah. Let's explore Philippines, Manila. Kini udah tiba di Fort Santiago. Tiketnya 75 peso. Sedikit sejarah tentang Philippines. Negara ini dulu dijajah sama Portugis, Spanyol. Nah, ini di Manila ini ada namanya Fort Santiago. Ini kastil, bukan kastil ya, benteng pertahanan di sini, apa di Manila dulu. Nah, ini sekarang tinggal peninggalan-peninggalannya. Nah, ini bisa dilihat nih. Apa nyebutannya ya? Meriam. Rudal-rudalnya. Tapi gimana cara kerjanya ya? Ini kayaknya rudalnya lebih gede daripada lubang meriamnya nih. Mungkin dilempar kali ya? Bukan ditembak tapi dilempar. Coba gimana caranya kerjanya nih? Bohong aja dia berarti. Rudalnya lebih gede daripada lubang meriamnya. Iya, berarti dia bohong aja ini mah. Ini fake guys. Lihat deh, lubangnya segini, pelurunya segini. Serius? Kecuali pelurunya dari dodol. Bisa dari Play-Doh. Fake. Ini area gerejanya. Jadi di area benteng pertahanan ini ada bermacam-macam kompleks bangunan ya, bangunan sejarah. Ada misalnya tempat kumpulnya, ada tempat tahanan yang ke kanalnya. Nah, ini adalah gerejanya. Ya, kok. Sama udah banyak yang hancur. Jadi ya ini mungkin yang berhasil direstorasi ya ini aja. Yuk kita dalam. Ini di bawah sini ada penjaranya. Ayo kita masuk ke penjaranya.
Kita masuk ke dungeon. Come on. Bismillah. Masuk. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum. Enggak Islam. Taunya gue noni kata dia. Assalamualaikum. Ya ini penjaranya. Japanese occupation. Harus bongkok. The Americans and Japanese also. During the Japanese occupation, around 80 to 90 individuals. Di dalam sini ada diorama tempat penyisaannya dari penjara ini. Sangat ya boleh dibilang termasuk serem ya. Ya ampun. Saat zaman penjajahan Jepang. Tempat penyiksaan. Ini ruang penyiksaan. Oh, ini kirain itu lantai, ternyata banjir kelihatannya. Oke, dari Port Santiago kita sekarang mau jalan lurus saja ke arah Casa Manila. Nah, ini sepanjang jalan kita akan lewati bangunan sejarah di sini. Ini gedung pemerintahan nih, Kak. Gedung pemerintahan. Apa? Gedung pemerintahan dari Filipina. Manila. Nih, Palacio de Gobernador. Yang masih di area Palacio del Gobernador. Itu di depannya ada semacam kayak alun-alun. Nah, ini persis di depannya itu ada Manila Katedral. Ini besar. Dan ini boleh masukin. Kita nggak masuk. Kita jajan aja di sini. Karena ini banyak jajanan. Jajan es krim puter. Ada apa aja? Coklat. No cookies and cream, cheese and avocado. Bisa mix. Bisa. Banyak loh. Ini harganya 40 peso. Ini 30. Oh, 30 peso. Klasik tas under. One more with cup. Satunya 20 peso. Kita cobain kayak apa rasanya. Jajan. Apa tuh? Ini buko. Yang ini buko. Namanya Black Gulaman. Ini rasanya kayak apa sih? Buko sih kayaknya kelapa ya. Udah. Oke. Sekitaran apa ini namanya? Church apa? Ya di Manila Katedral. Manila Katedral ini ada beberapa penjual minuman. Terus sama es krim roti tadi kita udah beli. Nah, sekarang mau nyoba minumannya. Ini ada 2 varian, menggoda banget sih, kayaknya segar banget soalnya panas. Black Gulaman and Buko. Buko tuh kayak kelapa Ini penampilannya. kelapa. Nah, Nggak tahu campuran apa tapi enak banget ya. Seger. Yang ini kayak cincau, Black Gulaman. Dan Coba ini dong. murah banget guys. Ini cuma 20 peso. 20 tuh berarti berapa? Kali 300 ya 6.000 perak doang. Seger lagi. Ini tuh kayak cincau banget ini. Ini rasanya kayak cincau banget sayang. Oh ini coba. Ini ya kayak kelapa tapi kelapanya beda rasa gitu ya. Ya, lebih pulan gitu kelapanya tuh. Aduh inilah menemani kita di teriknya siang hari di Manila. Enak nggak es krimnya? Kenapa?
Tahu aneh. Soal rasa es krimnya tuh kayak es puter, kayak es krim santan gitu ya kan? Jadi bukan es krim creamy susu yang biasa mereka minum. Yuk, sana yuk. Tiba di Casa Manila. Yang populer adalah restoran ini, Barbaras. Sebenarnya pengen makan di sini, tapi setelah lihat menunya ternyata ada yang mengandung pork, jadi nggak jadi deh. Jadi ya seperti biasa, kita di sini mau foto-foto doang. Di sekitar bangunan itu ada museum Saint Augustine dan gerejanya di sebelahnya. Masuknya bayar, jadi kita nggak masuk, cukup foto-foto aja. Ini kan di Malioboro. Kota namanya kota tua. Hampir semua sisi itu ada museumnya. Museum Chapel. Kembali naik Grab. Pada kelaparan. Habis olahraga pagi kita. Dari jam 6 loh. Keliling Intramuros. Dan suhu di sini 32 derajat. Kalau lihat forecast jam lagi ini bakal hujan. panas itu dikecek-kecek. Jadi anak-anak juga pada nggak mau. Bedanya juga. Sekarang kita mau cari makan halal di sini. Kita mau ke Dulang restoran. Kita nyobain makanan kasih seenak apa. Hampir di tiap sudut kota ini tuh macet. Mungkin karena jalannya kecil-kecil ya. Jalannya kecil-kecil tapi mobilnya banyak. Jadi macet. Ada bajai juga di sini tuh. Oh, ada bajai. Oke, kita sudah tiba di Dulang. Ada apa yang menunya? Kayak iga, jadi kayaknya apa ya? Kayak ikan goreng, terus ayam sama kecap. Itu ada daging goreng. Lidah kayak gitu. Atau daging ini kayaknya nggak tahu ya. Daging deh mas. Daging ini daging juga. Nanti nyobain Ini menu kita pesan apa namanya nggak tahu, tapi kalau di Indonesia namanya gulai ikan. Ini nggak tahu juga namanya apa. Di Indonesia namanya adalah ayam kecap. Nah kalau ini tahu namanya chicken sati. Kalau di Indonesia mirip-mirip sate Padang kali ya, cuma belum nyobain kayak apa rasanya. Nah ini yang khas ini nih, kue khas ini. Apa namanya? Nggak tahu, ini semacam klepon. Kalau ini kayak jenang gitu loh. Kayak jenang gitu dia tuh, kayak gula merah, jenang gula merah gitu. Ya nyoba aja sih, ini kemarin lihat juga di Kuala Lumpur, kepengen nyoba, sekarang nyoba di sini. Oh ini buncis. Ini apa yang? Nah kalau ini kayak iga, kayak rawon sih kuahnya ya.
Ini isiannya daging iga gitu. Nyami. Kita cobain ya. Let's eat. Ini kue-kue ini nih. Dagingnya pedas ternyata. Coba satunya kak, cobain kak, enak kak satunya. Yang menggoda itu tadi ya. Dalamnya sama ya sih gula merah, tapi gula merah kelapa kayak ungu gitu. Kayak siap. Yay, tadi aku mau selamatin kamu. Tadi aku kabur dari dia. Sebenarnya enak, cuma gede banget kita bisa makan. Tapi coba dia bisa pelan ya. Oke, perut kenyang. Lanjut lagi. Luar panas banget guys. Jadi kita cari yang adem-adem aja ya. Sekarang kita mau ke Mall of Asia. Ini mall terbesar di Manila. Pasti kalau mall masih adem lah ya. Kita ngadem aja deh. Panas bro. Oke. Ini kayak padang-padang gini. Oh ini. Gak tau. Star City itu apa. Jadi kita kemana-mana itu naik Grab. Karena paling gampang. Nggak pakai nawar taksi segala macam. Cuma ada satu yang sering lupa. Di sini tuh setirnya tuh setir kiri. Jadi kita naik Grab itu apalagi penumpang depan itu ada di sebelah kanan dan masih sering ketukar-tukar. Jadi nyari bukannya bukan kiri terus. Dan nungguin Grabnya juga kita nunggu di sebelah kiri. Padahal harusnya kita nunggu di sebelah kanan. Ya gitu deh. Beda tempat, beda ini ya. Beda sistem. Sini setir kiri. Oke nih kita sudah mau nyampe di Asia. Ya ini deh mall kebanggaan orang Manila, SM of Asia. Ini mall terbesar di sini. Dan pricing ini mall rame loh. Ini tuh hari Jumat dan masih apa ya boleh dibilang hari libur. Tapi mallnya tuh rame. Lihat tuh rame. Biasanya kalau di kita kan kalau hari kerja ya sepi. Tapi ini rame. Ini beneran rame. Yuk kita masuk. Mabuhay. Uniqlo-nya besar. Kalau buat kita yang penting adem. Udah panas banget. Padahal kalau secara forecast harusnya hujan, tapi ternyata nggak hujan. Jadi panas. Setelah kita ke mall aja. Kita lihat ya. Ini KFC-nya kebanggaan orang-orang Manila.
atau Filipina. Jollibee. Kita mau nyobain tapi lihat sendiri. Luar biasa ya ramenya ya. Antri banget. Saya pesan roti black beratong aja Pak. Si anak apa ya? Kalau di Indonesia bretok udah nggak ada. Di sini masih ada bretok. Ini mall ramai banget. Beneran ramai banget. Untuk ukuran hari Jumat dan bukan hari libur, itu ramai sekali ya. Oke, akhirnya kita nyobain makanan kebanggaan orang Filipina yaitu Jollibee. Ini posisinya kayak waktu nyobain hal baik. Oh, kamu udah keluar duluan sih? Iya dong. Bisa sih? KKN. Oh, teman. Oke, itu menunya. Ini KFC-nya di sini ya. Tadi ada di mall juga, Mall SM Asia, tapi antrinya luar biasa. Akhirnya kita milih restoran yang di luar mall aja. Bisa nggak nanya? Kita take away. Ini orderan kita. Kita beli paket 5 ayam, nasi ayam, sama burger. Jadi pilihannya ayamnya itu ada ayam original, ada yang spicy. Tapi kalau kita pilih yang spicy. 2, sisanya original. Makanya anak-anak pada nggak suka yang pedas. Kayak apa rasanya? Kita mau nyobain. Nah, kita makan di bandara aja. Ini take away. Saatnya nyobain ayam Jollibee. Apa tuh yang spaghetti? Enak kan? Enak. Ya banyak yang pesen ya. Gimana Alma, enak chickennya? Jadi paketnya itu ada ayam crispy, 1 nasi, sama saus. Ini saus apa ya? Ini semacam kayak brown sauce gitu. Oke, saatnya kita makan. Spaghettinya ini rasanya rich banget loh, beneran rich. Jadi gak heran kalau kita ke Jollibee banyak yang pesan ini. Biasanya kan cenderungnya rasanya plain ya, kalau di restoran-restoran kayak ini. Tapi ini boleh dibilang spaghettinya ini yang punya Jollibee itu rasanya rich banget. Boleh dibilang enak lah. Rekomen. Habisin. Oke, lanjut. Kita sekarang menuju ke imigrasi. Suasana di bandara. Nino Aquino ya namanya. Nino Aquino. Oke, bandaranya nggak terlalu besar, loadnya cukup tinggi, jadi kerasa crowded banget. Nggak tahu ini seasonal atau memang sehari setiap waktu kayak gini. Ya, sekarang kita mau strolling around kota Manila tadi ke beberapa tempat, cobain makanan. Sekarang kita lanjut untuk terbang ke imigrasi lagi ya. Udah, bismillah, doain ya lancar semuanya. Oke, ini udah masuk. Setelah melewati proses imigrasi, scanning barang-barang, kita sudah masuk di dalam
area boardingnya. Seperti biasa, banyak tempat mall. Udah kayak mall sini, banyak jualan-jualan. Ayo, kita sekarang menuju ke gate 18 untuk baggage clearance menuju ke Australia. Rombongan pengungsi. Ini suasana dari Bandara Nino Aquino. Ini semua yang pada mau berangkat ke Sydney. Tuh di bawah tas ada nggak tuh? Kita baru aja selesai imigrasi udah lewat. Baggage clearance. Jadi penumpang yang tujuan ke Amerika, Australia dan New Zealand itu wajib melakukan baggage clearance di bandara terakhir sebelum berangkat, ceritanya gitu. Nah, berhubung kita transit di Manila, jadi dari pihak Bandara Manila yang harus melakukan clearance. Nah, jadi kita ada berlapor di sini. Kalau di sini di gate 18 ya. Jadi prosesnya buat yang mau keluar dari bandara atau untuk transit ya, langsung aja ke imigrasi. Kan pasti udah pada pegang boarding pass tuh. Udah punya boarding pass, langsung aja masuk ke imigrasi, lalu langsung menuju ke gate 18. Beda kali gitu. Dan nanti bisa dikonfirmasi karena mereka punya apa sih namanya, apa help desk gitu ya, yang tadi tempat kita nanya gitu. Tapi untuk kali ini kita nggak di gate 18 kalau di bandara ya. Cuma nggak usah. Tadi dia pengen kayaknya nggak ada apa-apa. Iya, bayangan kita itu dibuka terus digeledah gitu ya. Akan benar-benar diperiksa satu persatu barang bawaan gitu kan, dicek per itemnya gitu. Ya udah sempet kepikiran aduh bakalan gue nih gitu lama gitu, jadi kita agak buru-buru. Terus ternyata ke bawah kita milih di mana barang kita gitu ya, sesuai dengan apa sih namanya itu tagnya itu, tagnya ditempel di boarding pass kita. Udah kita disuruh buka kopernya ya, terus udah Bukan cuma dioles-oles disinfektan. Ya, dia ngambil sampel sih sebenarnya, karena hasilnya itu nanti dia cek ke mesin gitu. Kalau oke, hijau berarti nggak ada apa-apa yang membahayakan, intinya kayak gitu. Tapi cuma di colek-colek cuma dicolek-colek di bagian atas kopernya gitu ya, di lipatan paling atas gitu, nggak secara nggak masih secara detail dari satu persatu kayak gitu ya. Tapi apa tadi bagus nggak bagus Ya negara punya aturan masing-masing sih ya. ya, kita ikutin aja. Buat kita mungkin merasa itu agak berlebihan, tapi buat mereka itu suatu hal yang perlu dilakukan ya. Kita memastikan kayaknya bahwa nggak ada virus, zat dan ya apapun lah yang berbahaya selama koper itu transit di tempat tertentu gitu, sebelum masuk ke negaranya mereka kayak gitu. Tapi di Australia kalau seperti yang pengalaman tahun lalu di Perth, itu baru benar-benar mereka akan sesuai custom. Biosecurity. Ya, biosecurity check itu apa yang kita bawa kita tunjukin, mereka akan benar-benar teliti banget gitu ya bahannya itu apa gitu. Dan kalau memang itu adalah yang forbidden
nanti dikasih stiker security check. Udah selesai prosesnya. Oh itu yang di sini. Udah, setelah sekarang diperiksa aman, dapat stiker security check di bandara transit, udah gitu aja. Selesai. sekarang kita udah balik ke ruang boarding, siap nunggu pesawat berikutnya. Jam 10, hampir jam setengah 10 malam kali ya, jam 10 malam. Lalu boardingnya setengah 11 take off pesawatnya. Berapa lama? Atau Kurang lebih 7 jaman lah. dari Jakarta ke Sydney itu kurang lebih ya 7 jaman. Iya. Kita mau tidur dulu, ngantuk. Capek juga hari ini keliling-keliling karena kalau tempatnya itu panas, udaranya emang benar-benar bikin cepet lelah ya gitu. Bahkan belum dimulai nih tripnya, cuma rasanya udah capek duluan, kurang tidur. Karena flightnya tengah malam, pagi kita udah sampai langsung jalan, jadi belum terbayar tidurnya. Gitu deh. Udah ya, merem-merem ayam sebentar sambil nunggu boarding. Oke lah, Ya, sampai jumpa besok di besok. Sydney. Insya Allah. Bye. Assalamualaikum.